Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Hanifah, biasanya dipanggil Zahra. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan di sini saya akan berbagi informasi terkait anjuran takaran konsumsi gula setiap harinya. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin gula sudah sering kita konsumsi ya. Biasanya dijadikan sebagai bahan pemanis. Mungkin pas kita bikin teh, kita nambahin gula untuk biar dia ada rasa manisnya. Atau bahkan di lauk pauk juga kita pas masak gitu nambahin gula juga kan. Mungkin kita biasanya tidak menghiraukan seberapa takaran yang kita konsumsi. Kita itu hanya menyesuaikan takarannya sesuai rasa manis kita. Contohnya pas bikin teh tuh, kita cicip-cicipin nih, kurang manis nih kayaknya, akhirnya kita nambahin gula lagi. Kalau kurang manis lagi, kita tambahin lagi. Nah, biasanya kita masih mengenakar gula itu menyesuaikan rasa manis kita ya kan. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, terdapat loh anjuran takaran gula setiap harinya. Nih, Kementerian Kesehatan memberikan anjuran mengkonsumsi gula setiap harinya satu orang 10% dari total energi, yang mana sebesar 50 gram. Nah, hal ini setara dengan 4 sendok makan gula. Nah, kenapa sih ada anjuran yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan? Kenapa mengkonsumsi gula ada takarannya sih? Kenapa nggak boleh terserah aja nih minumnya, kan enak. Kan makan gula-gula yang manis tuh enak, kayak jadi seneng mungkin. Jadi rasanya manis gitu. Tapi apabila kita melebihi takaran ini, hal ini bisa berdampak buruk loh kepada kesehatan kita. Bukan cuma kesehatan fisik aja, tapi pada kesehatan mental kita juga loh. Nah, aku akan memberitahukan beberapa dampak apa aja apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan ya. Check it out. Nah, dampak yang pertama yaitu meningkatkan berat badan. Nah, apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, hal ini bisa menyebabkan resistensi terhadap hormon pengatur rasa lapar, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya rasa lapar. Nah, apabila rasa lapar meningkat, pasti kita jadi lapar mulu dong. Dan kalau kita lapar mulu, pasti biasanya kita mungkin makan nasi ataupun ngemil-ngemil makanan kecil gitu. Nah, selain meningkatkan rasa lapar, hal ini apabila kita kelebihan gula di dalam tubuh itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, hal inilah yang menyebabkan apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan bisa menyebabkan meningkatnya berat badan. Nah, ternyata kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan bisa menyebabkan berat badan kita meningkat. Nah, apabila bunda-bunda di sini ingin berat badannya stabil dan tidak terjadi peningkatan, bisa dengan caranya mengurangi mengkonsumsi gula. Nah, dampak yang kedua yaitu memicu jerawat. Nah, tahu nggak sih apabila kita terdapat peningkatan kadar gula dan insulin dalam darah, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya sekresi androgen, produksi minyak, serta peradangan, yang mana hal-hal ini memicu munculnya jerawat. Nah, ternyata apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan juga bisa berdampak pada penampilan kita, pada wajah kita, yaitu mudah munculnya jerawat. Nah, bahkan ya ada sebuah riset yang meneliti 2.300 remaja membuktikan bahwa mengkonsumsi gula secara berlebihan bisa meningkatkan resiko jerawat hingga 30%. Bayangin, ternyata besar juga ya. Gula ini meningkatkan resiko jerawat pada tubuh kita gitu. Nah, jadi apabila mungkin ibu-ibu ada punya anak remaja ataupun ibu-ibu sendiri memiliki keluhan memiliki jerawat, mungkin bisa kita kurangi dengan kita bisa hindari adanya jerawat dengan mengurangi konsumsi gula. Dampak ketiga yaitu penuaan dini. Nah, ternyata gula ini selain memicu adanya jerawat juga bisa menyebabkan penuaan dini loh. Apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, hal ini bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan penuaan dini? Dikarenakan gula itu bisa menyebabkan kerusakan pada kolagen serta elastis kulit. Nah, apabila rusaknya dua komponen ini, hal ini bisa menyebabkan kulit menjadi mudah kering, kusam, serta tidak kencang lagi. Nah, ternyata kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan juga bisa berdampak pada muka kita, kepada keelastisan kulit kita, pada kolagen kita, yang mana menyebabkan penuaan dini. Nah, mungkin bunda-bunda di sini ada yang pengen kulitnya
tidak kering, tidak ingin kusam, dan pengennya kulitnya kenceng, mungkin bisa dengan mengurangi konsumsi gula gitu. Dampak ketiga yaitu meningkatnya resiko depresi. Nah, apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, ternyata dampaknya bukan pada kesehatan fisik kita aja loh, tapi pada kesehatan mental kita juga. Nah, apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, hal ini menyebabkan adanya gangguan pada neurotransmitter di otak, yang mana memicunya peradangan yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Nah, terdapat riset yang diikuti oleh 8.000 orang selama 22 tahun. Nah, menunjukkan bahwa pria yang mengkonsumsi gula setiap harinya sebanyak 67 gram atau lebih menunjukkan bahwa pria ini lebih besar berisiko mengalami depresi sebesar 23%. Nah, bahkan ada ya studi lain yang dilakukan dan meneliti 69.000 orang dan menunjukkan hasil bahwa wanita yang mengkonsumsi gula secara berlebihan memiliki resiko lebih besar depresi secara signifikan. Nah, gitu ibunda-bunda, ternyata dampak mengkonsumsi gula secara berlebihan bukan hanya terhadap fisik kita aja, tapi pada kesehatan mental kita juga. Dampak selanjutnya yaitu daya ingat menurun. Nah, mungkin di sini ada bunda-bunda yang pelupa mungkin, atau orang-orang sekitarnya yang mudah lupa akan hal-hal yang sudah terjadi. Nah, mungkin hal ini bisa disebabkan karena mengkonsumsi gula secara berlebihan. Nah, bunda-bunda tahu gak sih, apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, hal ini bisa menyebabkan kemampuan daya ingat kita menurun karena berkurangnya volume otak untuk menyimpan berbagai memori. Nah, apabila kekurangan volume penyimpanan otak, hal ini bisa menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat sesuatu yang sudah terjadi sejak lama. Jadi bisa dibilang memori jangka panjangnya itu udah susah. Dia itu hanya mengingat hal-hal yang baru terjadi aja gitu. Nah, mungkin apabila bunda-bunda di sini ingin biar tidak mudah lupa, bisa dengan cara mengurangi mengkonsumsi gula secara berlebihan gitu. Nah, dampak selanjutnya yaitu meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, tahu gak sih, ternyata mengkonsumsi gula terlalu banyak, hal ini bisa memicu aterosklerosis atau penyumbatan terhadap arteri ada di jantung gitu ya. Nah, hal ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Bahkan ya ada riset yang dilakukan dan meneliti 30.000 orang menemukan bahwa mengkonsumsi 17 hingga 21% kalori dari gula meningkatkan resiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 38%. Nah, ternyata mengkonsumsi gula ini juga bisa menyebabkan pada penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung. Bahkan selain penyakit jantung, mengkonsumsi gula secara berlebihan juga bisa berdampak pada meningkatnya resiko diabetes tipe 2. Nah, apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, terjadilah peningkatan resistensi insulin yang memicu peningkatan gula darah. Bahkan ada riset yang dilakukan dan meneliti tingkat konsumsi gula di 175 negara. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa adanya peningkatan resiko diabetes tipe 2 sebesar 1,1% untuk setiap konsumsi 150 kalori gula setiap harinya. Nah, itu tadi beberapa dampak yang bisa disebabkan oleh mengkonsumsi gula secara berlebihan. Ternyata dampaknya juga banyak ya dan bervariatif. Dari yang tadinya berdampak ke wajah, memicu jerawat, penuaan dini, bahkan sampai berujung pada kematian. Nah, apabila bunda-bunda di sini ingin terhindar dari dampak-dampak ini atau ingin mengajak orang-orang sekitar juga biar sehat bersama, aku ingin berbagi beberapa tips terkait cara mengurangi konsumsi gula. Nah, ini dia. Nah, tips pertama yaitu perhatikan label kandungan gizi pada sebuah kemasan. Nah, bunda-bunda di sini tahu nggak sih, sebenarnya sebuah makanan ataupun minuman dalam berbentuk kemasan, dia terdapat kandungan informasi gizi di belakangnya. Ini aku kasih contoh ya. Ini aku lagi megang teh pucuk harum, mungkin sering mengkonsumsinya juga. Nah, di belakangnya sini nih, ada tabel kecil banget, emang jadi suka kita nggak lihat ya, kita jadi nggak memperhatikannya. Ada tabel kecil di sini, ini tabelnya mengandung informasi nilai gizi di dalam sebuah kemasan ini. Nah, aku sebutin ya, ada
jumlah lemak totalnya, ada jumlah proteinnya, ada jumlah karbohidratnya, dan ada jumlah kandungan gulanya. Nah, kalau kandungan gula di teh pucuk ini sebesar 18 gram. Bayangin ternyata besar juga ya untuk minuman sekecil ini doang ada gula 18 gram. Kenapa sih kita harus memperhatikan informasi gizi yang di belakangnya ini? Karena apabila kita perhatikan informasi gizi ini, kita jadi tahu nih pas kita mau konsumsi makanan ini ataupun minuman, kita jadi tahu, oh gula yang aku konsumsi itu sebesar ini. Jadi kita akan melakukan sebuah pertimbangan terlebih dahulu sebelum membeli. Nah, tips selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi minuman manis. Nah, mungkin minuman manis itu sudah sering ya kita konsumsi setiap harinya. Mungkin contohnya minum teh manis, ataupun minum kopi manis, atau membeli minuman-minuman manis di toko terdekat. Nah, tapi sebenarnya tahu nggak sih minuman-minuman manis ini yang mungkin kita anggap sepele ya, kayak cuman minuman manis doang lah, kita belilah tiap hari gitu. Sebenarnya kandungan gulanya banyak. Nah, aku akan ngasih tahu nih beberapa minuman manis yang ternyata kandungan di dalam minuman ini ternyata besar gulanya. Yang pertama yaitu Coca-Cola. Tahu gak sih di dalam satu kaleng Coca-Cola ini ternyata mengandung 41 gram gula loh di dalamnya. Itu banyak banget ya, bahkan sehari aja kita cuma boleh mengkonsumsi 50 gram gula. Bayangin kalau kita satu hari meminum ini dan setiap hari minum ini, bayangin seberapa banyak gula yang kita konsumsi. Nah, selain Coca-Cola ada juga Fresh Tea. Nah, tahu gak sih Fresh Tea ini ternyata mengandung 52 gram di dalam satu botol ini. Bayangin, udah habis anjuran konsumsi gula kita 50 gram, bahkan udah lebih kalau kita mengkonsumsi satu botol ini doang nih. Ternyata gede banget ya, dan aku juga nggak sadar nih kalau ternyata Fresh Tea ini gede banget gulanya. Nah, ada juga Fanta yang segini ya. Ini mengandung gula sebanyak 20 gram. Nah, ternyata minuman-minuman yang sering ada di toko-toko itu ternyata gulanya banyak juga ya. Nah, makanya itu kita harus perhatikan informasi gizi di belakangnya, serta kita kurangin juga nih minuman-minuman manis. Karena minuman-minuman manis ini hanya memiliki gula yang banyak doang, tapi dia nggak memberikan khasiat baik terhadap tubuh. Nah, mungkin kita bisa menggantinya dengan mengkonsumsi air putih yang lebih baik untuk tubuh kita. Tips ketiga yaitu menghitung asupan gula. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, ternyata anjuran mengkonsumsi gula setiap harinya hanya 50 gram doang. Nah, agar kita sesuai dengan anjuran ini, sebaiknya kita menghitung setiap gula yang kita konsumsi, mungkin bentuk makanan ataupun minuman. Contohnya, kita mengkonsumsi tadi pagi aku udah minum teh manis nih 2 sendok gitu. Kalau gitu nanti kita catat nih 2 sendok makan gula gitu. Terus kita makan apa lagi? Kita catat, kita lihat nih udah berapa gula yang kita konsumsi. Udah sesuai belum sama anjuran atau malah berlebihan gitu. Nah, pencatatan ini dilakukan agar kita bisa memperhatikan gula-gula yang kita konsumsi dan agar kita bisa menyesuaikan dengan takaran anjuran konsumsi gula yaitu sebesar 50 gram. Tips keempat yaitu mengurangi takaran gula. Nah, mungkin di sini bunda-bunda ada yang masak teh nih, ada yang bikin teh dan menambahi gula, misalnya biasanya 2 sendok teh, ini udah paling pas nih manis nih gitu. Suami aku juga sukanya segini manisnya. Nah, tapi kita bisa ngurangin 1 sendok juga agar takaran gula yang kita konsumsi itu berkurang juga. Jadi 1 sendok itu juga udah ada rasa manisnya, walaupun gak manis banget tapi udah cukup. Jadi setiap makanan ataupun minuman yang kita bikin, coba biasakan untuk mengurangi takaran gulanya. Jadi manisnya biasakan udah cukup aja, jangan terlalu manis gitu. Nah, berikut tadi beberapa tips atau cara yang bisa kita aplikasikan dan kita gunakan setiap harinya untuk mengurangi konsumsi gula secara berlebihan. Tadi ada memperhatikan informasi gizi di sebuah kemasan, ada juga mengurangi minuman manis dan menghitung asupan gula serta mengurangi takaran gula setiap harinya. Nah, bisa ya beberapa tips ini kita aplikasikan di setiap harinya. Dan jangan lupa ingetin juga beberapa orang sekitar kita agar kita bisa sehat bersama. Nah, itu tadi bunda-bunda beberapa penjelasan informasi terkait gula ya, terkait adanya anjuran konsumsi gula. Ternyata Kementerian Kesehatan menganjurkan kita hanya mengkonsumsi 50 gram gula aja loh setiap harinya per orang.
Dan ada juga dampak-dampaknya dari wajah memicu jerawat, penuaan dini, bahkan sampai meningkatkan berat badan dan sampai ke kesehatan mental kita juga. Jadi ada peningkatan resiko mengalami depresi apabila kita mengkonsumsi gula secara berlebihan. Bukan itu aja, bahkan mengkonsumsi gula juga bisa berakhir pada kematian. Nah, dan aku juga tadi udah memberitahukan beberapa tips atau cara agar terhindar dari dampak-dampak ini, yaitu dengan mengurangi konsumsi gula. Nah, mungkin bunda-bunda bisa menerapi ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, terima kasih banyak untuk para bunda-bunda yang udah mau dengerin sampai akhir video. Terima kasih banyak udah mau dengerin saya memberikan informasi terkait gula. Uh, Apabila saya mempunyai salah kata ataupun salah lainnya, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.